astakmalaka min ghairi ikhraj. La tatlub aja goleki sapa sira minhu saking Allah utawa aja njaluk sira minhu saking Allah ayuhrijaka yen to ketokake sapa Allah ing sira min halatin saking keadaan atau tingkah liyastakmalaka yen to nglakoni sapa sira fima ing dalam barang siwaha kang saliyane halah atau tingkah keadaan. Falau kalau daka mongko lamun to karep sapa Allah ing sira lasta malaka mongko yekti nglakokake sapa Allah ing sira min ghairi ikhraj saking tanpa metu saka keadaan itu. Yang artinya tidak berkenan. Yang artinya tidak usah kamu meminta kepada Allah untuk dikeluarkan atau dipindah dari keadaan menuju keadaan yang lain. Maksudnya ketika kita sedang diuji oleh Allah, sedang dipercaya oleh Allah, ditempatkan di suatu tempat atau kedudukan atau posisi, maka tidak usah kita minta untuk dipindahkan karena punya pikiran kalau di tempat itu lebih enak. Umpamanya mohon maaf, seorang santri pengen, kayaknya ini kalau jadi kiai lebih enak, atau seorang kiai pengen, kalau jadi imam itu lebih enak. Nggak usah berpikir seperti itu, bahkan nggak usah minta kepada Allah untuk tergesa-gesa pengen dipindahkan. Saya ulang, keinginan. Tidak usah kamu meminta untuk dikeluarkan atau dipindahkan dari keadaan menuju keadaan yang lain dengan alasan supaya bisa beramal yang lebih baik. Atau mungkin juga kiai pengen gerak jadi santri gerak jadi pendengar aja. Kalau memang kita sudah ditempatkan di tempat itu, kita bersungguh-sungguhlah di tempat itu. Insya Allah di situ juga ada tempat kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bersungguh-sungguh. Saya ulang, tidak usah kamu meminta untuk dikeluarkan atau dipindahkan oleh Allah dari keadaan menuju keadaan yang lain dengan alasan supaya bisa beramal yang lebih baik. Karena bila Allah menghendaki, tentu Ia maha mampu untuk mengeluarkan atau memindahkan engkau tanpa merubah keadaan yang lama. Belah ini contoh, kalau Abdul pernah mencontohkan ini seorang ahli syariat. Orang ahli syariat itu termasuk ngomong masalah sholatnya, masalah puasanya dan lain sebagainya. Terus delok adalah kiai ini katanya rapat puasa mamane. Kadang karena dia rapat puasa gede-gede yo ora seneng rapat yo ngopi yo reno-reno. Kita rapat puasa rapat tirakat ketoke kadang karena datanya juga sekali-kali saja. Terus pengen kaya ngumpi terus minta kepada Allah supaya dijadikan seperti itu, enggak usah. Ya tekuni aja ibadah kita secara syariat kita penuhi yang sungguh-sungguh, hanya keikhlasan kita tambah. Ketika sudah seperti itu, Allah itu enggak mustahil, Allah itu maha mampu. Seandainya memang kamu ingin dijadikan seperti apa, itu tanpa kita keluar dari kebiasaan melakukan amal-amal itu, Allah itu maha mampu. Allah itu maha mampu. Tapi ketika memang oleh Allah kita dipindahkan secara lahiriah dan batinnya, itu pun Allah juga maha mampu. Dan enggak mustahil apa namanya. Kadang mohon maaf lahir batin. Saya mohon maaf lahir batin betul. Ini kalau secara akal benar-benar saya merasa enggak pantas. Saya melihat saudara-saudara, kawan-kawan kita anggota Jatah Satu malu sekali sebenarnya kalau ngaji ya gini. Ngomongkan perjuangan seperti di Bumi Ratu itu saya enggak sedikit pun pasir itu pindahkan. Di Tanjung Seneng begitu juga. Tapi ya kalau nuruti itu di satu sisi juga nuruti perintahnya suruh belajar ngaji, belajar makan dulu ya belajar gitu aja. Kalau menuruti itu kadang juga enaknya masih dengerin aja. Yang seperti ini kita sama-sama belajar. Kalau mohon maaf lahir batin, kalau kita kembali ke kisah awal kejadian dulu, itu secara akal
iblis itu seharusnya kalau secara akal itu iblis itu pantasnya disujudi oleh Adam kalau melihat perjuangannya. Karena diterangkan oleh benar-benar itu semua gelar-gelar para rasul, gelar-gelar para nabi, bahkan gelar para wali dan para ulama itu pernah Allah sandarkan ke iblis. Tetapi ketika Allah menciptakan Adam, malaikat dan iblis semua suruh sujud ke Adam. Kalau secara akal ini pantasnya yang sujud ya Adam ke iblis. Kalau hanya akal ya, cara ilmiahnya akal ya ngakini ngono. Cuman Allah sak siri diri. Cuman juga kalau hati-hati juga bisa terpelanting. Adam sendiri juga pernah terpeleset, cuman tetap dalam ketentuan Allah. Memang awalnya Allah cerita Adam itu mau dijadikan khalifah di muka bumi, tapi perjalanannya pernah kepleset sehingga dikeluarkan dari surga. Tapi bukan berarti ngomong Nabi Adam ora salah diran ini ya enggak. Tetap memang program awalnya seperti itu. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah Salah satu minhu ayahu jaka min halatin li yastakmala fima siwaha falau arodaka lastakmalaka min ghairi ikhraj. Ya, artinya tidak berkehendak atau tidak berkehendak semangat seorang salik atau orang yang berjalan menuju Allah untuk berhenti ketika dibukakan sebagian yang gaib. Saya ulang, tidak berkehendak semangat seorang salik atau orang yang berjalan menuju kepada Allah untuk berhenti ketika dibukakan sebagian yang gaib. Ini biasanya kalau kita sungguh-sungguh seperti bab-bab yang kemarin, yang kaifa seterusnya itu
bagaimana Allah itu gak jelas dan seterusnya itu biasanya yang sungguh-sungguh sebagian akan dibukakan perasaan yang luar biasa yang secara umum tidak bisa dipandang oleh mata, itu kita dibukakan seperti itu. Nah, ketika kita dibukakan, seandainya belum, tapi insya Allah semua yang belajar di kami kalau yang sungguh-sungguh biasanya rata-rata itu akan dibukakan. Hanya prosesnya berbeda-beda. Biasanya, karena bisa ketemu dengan orang, Allah bukakan. Atau melihat sesuatu, Allah bukakan. Tapi ingat, ketika seperti itu, biasanya selalu ada yang mengingatkan adalah suara hakikat di dalam batinnya. Yang ini nanti akan dibahas setelah ini. Jadi saya teruskan dulu. Nanti boleh setelah ini ada ruang tanya jawab atau apa yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan kita kaji bersama-sama. Harapannya mudah-mudahan apa yang ada di sini kita oleh Allah diberi kepahaman, baik sekarang ataupun nanti. Karena agak rumit ini, agak halus. Saya ulang, tidak berkehendak semangat seorang saleh atau orang yang berjalan menuju Allah ketika tidak berkehendak semangat seorang saleh atau orang yang berjalan menuju Allah untuk berhenti ketika dibukakan sebagian yang gaib, kecuali segera diperingatkan oleh suara hakikat di dalam hatinya. Bukan itu tujuanmu, tetapi yang kau cari masih ada di depanmu. Maksudnya tidak puas di situ. Nah ini kalau nggak hati-hati, ingat dulu apa penerangan ini, mohon maaf lahir batin bagi yang mendalami ilmu khusus biasanya akan terhentinya di sini nih. Mulai belajar itu terus ada, ini kalau dikajinya ke situ, akhirnya bangga dengan itu, senang dengan situ, biasanya terhenti di situ. Ini adalah coronan kodok begalan, bisa penghambat. Diseneng adalah iki adalah wong liyane dibukakan oleh Allah, udah berarti iki terus akhirnya jadi dukun, mandek ning kono kuwi tapi enggak langsung pelajarannya. Walaupun itu juga baik, cuman tujuannya bukan itu. Belajar ketauhidan itu tujuannya bukan itu. Walaupun kadang dikasih itu intinya untuk disyukuri saja ketika diberi seperti itu, tapi jangan puas dengan itu. Kalau sampai puas dengan itu nggak sampai tujuannya. Biasanya kaki itu biasanya